Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Tukang Otomotif dengan sahabat saya sebelah Ajis dan saya sendiri dengan Richard. Jadi hari ini kita akan melakukan review Nissan Silvia S14 yang udah di upgrade menjadi RB28 dan menggunakan Rocket Bunny Boss Kit V2 Boss kalau nggak salah ya, atau Rocket Bunny Boss V2 ya, itulah pokoknya Boss Kit V2 Rocket Bunny, ya itu dia RB28 ya, RB28 ya, bukan SR20 lagi teman-teman. Jadi ya ini mobilnya udah sebenarnya sih ya dari SR ya, awalnya ya, dari awal SR dan rupanya jebol, gantilah RB25 dulu ya. Jadi setelah RB25 jebol lagi. Ya, jebol lagi. Jadi udah capek dengan jebol-jebolnya. Owner langsung all in. Emosi dia. Ya. All in. Berapa aja saya bayar katanya. Ya, yang penting saya puas. Yang penting money doesn't matter. Jadi ya sudah dilakukan upgrade yang cukup ekstrim, bukan cukup ekstrim lagi, ekstrim sekali bagi kami ya, karena dari kami pun mobilnya nggak berani membuat mobilnya se-ekstrim begitu. Paling ya kalau mau upgrade-nya yang masih masuk akal lah ya. Ya betul. Sesuai dengan jalur kita. Tapi ini sebenarnya sih udah di luar jalur dia juga. Cuman dia terinspirasi dengan build mobil lainnya, dan dia juga seorang engineer yang suka melakukan riset sendiri ya. Jadi ya itu yang membuat ownernya menghabiskan duit yang sangat banyak. Unlimited loh ya, ingat. Oh iya, unlimited ya. Jadi ya yang penting mekanik bilang apa ganti gitu loh. Jadi ya nggak ada namanya, wih kok mahal kali ya, udah. Jadi ya intinya kalau mekanik bilang dia barang ini harus diganti tapi harganya mahal, jadi itu akan menjadi, dan dia bilang juga apa itu mahal. Bukan apa itu mahal. Kau kira aku nggak punya duit? Oh iya betul. Nah, itu dia. Jadi ya, itu sih motonya dari owner mobil itu, sehingga mekanik tidak dapat bercakap apa-apa. Kemarin tunernya mau pakai tuner lokal, tapi berhubung takut kena maki kembali, didatangkanlah tuner dari Malaysia. Iya. Yang di book ya, kayak dari micat gitu loh. Ya betul sekali. Jadi kayak aplikasi micat dulu di book gitu ya. So ini beda, 2 kali di booknya itu. Oke, yuk kita persingkat waktu, kita bahas langsung untuk bagian engine bay dari Nissan Silvia Boss Kit Rocket Bunny, itulah yang penting. Oke, dari kitnya. Oke, dari awalnya ini gimana nih barangnya? Stroker kit kan dia pakai Tomei. Ya, kit full Tomei kan ya. PSP kan ya. Full kit Tomei ya, dan piston ya itulah, bisa kalian cek sendiri ya. Di website itu RHD Tuhan, itu dia akan memberikan full set kit untuk RB28 ya. Tapi ya cukup sadis harganya bagi saya, karena saya juga butuh ya plan untuk upgrade juga ya, pengen stronger kit ya. Kalau dibilang pengen dipengen, kalau dibilang mampu, oh sangat tidak. Oke, ini timing beltnya pakai yang greedy ya. Kenapa dia pakai yang greedy? Karena ngincarnya itu reliable dan satunya. Kalau kita pakai timing beltnya yang masih OEM ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja. Cuman ya ngincarnya udah main all in kayak gini, ownernya juga langsung saja ya semua bagus. Jadi bagus aja semuanya. Ya tentunya tidak 100% semuanya langsung dibagusin gitu aja ya. Jadi ya part-part yang paling fatal atau vital itu dia upgrade semua. Dan ini bisa dilihat ada intercooler hose yang di dalam engine bay ini merek Sapco, juga sama untuk reliable. Dan ini ada apa ini? Franklin Performance itu sepertinya untuk ngejas yang bagian puli ini ya. Oh itu, ini alternator.
sudah di-upgrade juga sama owner. Nah, alternator pun sudah di-upgrade teman-teman. Jadi jangan takut alternator tidak terisi atau misalnya takut soal atau gimana. Sedangkan sekarang ini kita tahu mobil dari awal ini kan mesin S20. Kalau bisa pakai alternator seterusnya lagi, tentunya sudah berumur dan pasti harus dilakukan maintenance secara rutin lagi. Jadi itu yang tidak mau dilakukan oleh sang owner untuk menghemat waktu daripada kita nyari-nyari alternator khusus mobil ini, dia langsung beli alternator baru. Juga ini ada puli-pulinya juga, semua lengkap full setnya itu. Khusus untuk alternator aja ya. Yang lainnya masih memakai yang standarnya untuk RB. So ini, nah dan ini stuck bar casco dipakai juga untuk owner untuk mobil ini jauh lebih Stabil lah, ya, rigid. untuk proses pas di lapangan main drift gitu ya. Coilover juga sang owner mengganti kasko juga ya. Coilover udah pakai kasko. Dan kenapa nggak mau merek-merek lain? Nah, itu kita harus tanyakan ke ownernya dulu. Ya, tentunya pertanyaan tak berani kami layangkan ke owner ya. Oke, next di bagian intercooler kita bisa lihat dari intercooler itu nampak mewah dan mahalnya. Jadi merek dari Mishimoto yang kualitasnya tak diragukan lagi. Intercooler ini kualitasnya sangat bagus, mahal tentunya. Materialnya itu tebal banget, solid, dan juga dilengkapi dengan intercooler hose yang warna merah. Karakter Mishimoto yang sangat paten menurut saya. Dan ini juga tentunya tidak murah juga untuk segi hose. Kalau untuk Subaru punya aja sama di atas berapa nih? 3 jutaan bro. Iya. Oh, kalau nengok ini sih saya kebetulan baru main mobil nggak berapa lama ya, tapi ya saya melihat sini ya kayak money semua. Iya, betul. Nah, ini untuk sekilas di bagian engine seperti ini. Mungkin teman-teman merasa ini agak berantakan ya, tetapi ini yang bukan diincar si owner. Oke. Kembali lagi ada ini fuel rail dari Radium. Dari sebelumnya kan saya udah pernah nunjukin Radium fuel press regulator dari untuk Subaru STI. Nah, ini fuel railnya yang konon kualitasnya itu nggak usah diragukan lagi. Kita kalau misalnya teman-teman pengen coba produk Radium, coba aja dibeli. Pas sudah tiba di rumah, coba pegang dari segi bahan itu sudah proper banget. Dan juga untuk rombak sana sini tidak ada ya, karena kalau kita misalnya beli yang kit sesuai dengan ini, tidak ada namanya adjustment lagi, perlu ada pengerjaan ini itu ditambah ini itu, nggak ada, dia langsung plug in. So dari ini, oh ya, injektor diganti juga kan Ya, injektor juga pakai Radium kalau nggak salah saya. nah, injektor pun Radium, buset ya, gitulah. Berapa duit yang udah dihabiskan ya, kita mungkin akan spill nanti lagi. Kita akan estimate berapa dari mobil ini. Belum ada mobil ini, sampai ada mobil ini, sampai juga dengan sekarang ini. Itu akan kami spill harganya nanti, karena Sultan nggak apa-apa kalau kita spill. Iya. Mobil ini berapa? Oke. Turbonya ini bisa dia tergolong besar ya. Ini masih belum turbo yang akan dipakai ya ini. Ya, ini hanya untuk research-nya doang. Soalnya tuning lah. pas tuning Kemarin. kita mau pakai turbo ini dulu. Konon turbo ini dibeli di Malaysia. Ya, betul. Nggak salah itu dekat 20 ya. 20-an lah. Nah, dekat 20-an juta Baru. untuk turbo ini ya. Saya kurang tahu merek turbonya apa. Tentunya Iya. turbo baru. Saya juga lupa ini merek apa. TD06 ya? Nggak tahu ya. TD06 nggak sekecil itu nggak? Ini apa? Nah, Pasti sih dia mau upgrade ya. ya, nanti. pastinya akan di-upgrade lagi ke yang lebih proper. Jadi ya, ini cuman untuk menghilangkan jenuh doang Iya. awalnya. Jadi ya, kedepannya dia akan melakukan research kembali setelah misalnya ini jebol lagi. Nah, akan jebol. Dia akan bukan doang ya, soalnya kaki kawan satu tuh ya nggak ada limit juga. Jadi ya bakal dipijak habis-habisan, dan ini akan di-upgrade lagi ya. Kita langsung skip ke
bagian belakangnya yang akan kita lakukan review. Ayo kita ke bagian belakang yang juga nggak kalah mahal dan nggak kalah ekstrim ya. Ini bagian belakang dari Silvia S14 yang udah apa bilangnya ya? Udah dipotong. Udah nggak kayak standar lagi sih udah pokoknya. Ini bukan kaca lagi nih, akrilik Ya. ya. Ini akrilik yang dipaku. Jadi tujuannya sih ya karena ini dipotong bagian bagasi belakangnya ini, dia merasa di depan sudah tidak ada tempat lagi untuk menggantung barang-barang ini. Mungkin kalau misalnya dikerjakan pelan-pelan akan ada tempatnya, tetapi ya namanya tahulah kalau orang kaya main mobil, tidak ada apa namanya sabar, semuanya DHL, apa itu UPS, ups. Iya. Nah, jadi ini bisa kita lihat fuel sistemnya, tidak bisa kami jelaskan satu persatu ya, cuman nah kamu lanjutin, aku kurang tahu barang apa ini. Soalnya fuel system. Kalau yang belakang ini, kalau setahu saya sih untuk full system dan cooling ya. Jadi dia kalau fuel sistemnya dia memakai full radium, dan kalau untuk cooling system dia memakai radiator Koyorat, lalu fan-nya Motor fan-nya itu dari Permacool. Permacool Ya. itu adalah industri yang bergerak dalam bidang otomotif, terutama dalam bidang pendinginan. Pendinginan maksudnya pendinginan untuk mobil, bukan AC ya, tapi ya seperti radiator, pendingin mesin. Jadi ya kipas gitu juga ya, berarti ya. kipasnya gitu. Kipasnya itu bukan seperti mobil kita yang biasa masih pakai plastik ya. Ya, dia ini plat. Ya udah pakai Tahu. Jadi bilangnya udah apa? Blade ya. Ya, Fan blade-nya itu udah mungkin plat. kalau kita jari kita giniin mungkin putus ya. Ya, jadi ya harus beli lagi jari yang plug and play. Iya, betul. So, ini bisa kita lihat. Ini saya tahu. Ini fuel pump. Fuel pumpnya pakai 2 biji guys. Satu katanya kurang. Ya. Katanya ada opsi 1, tapi dia merasa 1 itu kurang, jadi dia ambil 2. Ah, siap. Oke, dan ini sama dengan punya saya, fuel press regulator. Kecil-kecil cabai rawit, nggak murah nih. Warnanya hijau lagi ya, sama kayak warna cabe ya. Iya, jadi ya pedas. Cuman Why? dari harga nggak seharga cabe. Oh ya, ini mungkin makan cabai setahun ya, untuk satu kelurahan. Barang-barang mobil ini kalau misalnya kita budget pas-pasan ya udahlah kita skip aja. Kalau misalnya mau yang namanya reliable performance ya seperti kata bengkel langganan saya, racing itu kejam. Jadi, nah teman-teman harus ingat ya. Dan ini bisa kita lihat lagi banyak yang konektor-konektor ini merek Engine Plus. Cintailah produk lokal. Nah, seperti kalau kita satu ini. Iya, Ini betul kan sekali. Produk lokal, support produk lokal. Tapi munafik kan, Ji? Enggak lah, kan Oke. kita orang Indonesia. Jadi Iya. karya-karya anak bangsa harus kita hargain. Jangan produk luar terus. Oke. Kembali lagi. Ini ya, ini apa ini? Itu kayaknya tangki bensin untuk cadangan. Oh, tangki cadangan ya. Kalau nggak salah ya, daripada nanti dibilang so ide. Oke. Wah, kalau bisa kita lihat, nah ini juga radium ini. Dalam ini juga radium. Radium lagi. Radium is Yep. everywhere at the back side of this car. Jadi, wah. Ini doang nggak radium. Karena Iya. ini dia merasa ini kalau untuk radium ya nggak penting banget. Iya. Ya, saya setuju karena tidak semuanya kita harus memakai yang high end ya. Ya betul, tergantung fungsinya ya. Nah, tergantung fungsinya. Nah. Jadi ya tidak 100% owner ini boros juga, tetapi ya sebenarnya sih mau 150% untuk boros ya. Cuman karena ada kita bilang untuk apalah, hematlah sedikit biar kamu bisa traktir kami kopi tiap hari kan. Jadi ya dibeli ini ya kami pun senang, kopi kami juga terbelikan. Oke, ini ada juga apa ini? Ini akinya, Cok. Aki, Besar aki sudah di-upgrade, makai aki truk ya ini ya.
aki sport. ya 12 volt, tapi yang seharusnya digunakan buat truk ya Cat ya. Iya. Karena aki ini yang jual dia ya. Jadi dia ini juga salah satu orang jualan yang bangsat. Allah yang penting. Jadi ya ini radiatornya sebenarnya sih bukan untuk Silvia ya. Entah radiator apa yang dibeli, tapi mereknya Oh ini tahu saya ini radiator GTR R35. Oke, ini radiator GTR R35 dan dia potong-potong, dilas-las kembali. Ya, Biar dia punya lubang lebih fit ya betul. play untuk mobil. Sebenarnya sih ya riset lagi dia ya. Pas beli ke sini agak kecewa. Kecewanya bukan karena barangnya nggak bagus, karena lubang ini nggak ngikutin sesuai keinginan dia. Iya. Itu juga konsepnya. Cuman ya begitulah. Nah ini juga Oh ya, tunggu. Dia fuel pump untuk air itu sudah di-upgrade juga jadi elektrik. water pump. Ya betul. Water pump. Water Pump maksud saya. sudah dipakai elektronik juga ya. Water pump elektrik ini kalau nggak salah harganya juga mahal ya Cat ya. Kalau nggak salah itu Elektronik water pump mahal kan? iya hampir 10 nyampe sih. Water pumpnya saja ya yang elektriknya itu ya. Punyaku Subaru, kita pakai yang water pump bukan OEM ya. Punyaku kan udah ganti juga. Ya. Tapi itu yang made in Japan, yang udah Elektrik juga? Enggak. kan? Nah, dia masih sama puli kan? Betul. Dia Ikut. masih pakai pulik. Itu pun harganya udah 1.300.000 water pump toh untuk Subaru. Apalagi ini yang elektrik ya, ya udah tahu harganya sebangsat apa. Jadi ya mobil ini semua full kekerasan, full kekejaman, tapi untuk ownernya yang penting puas, tidak ada apa namanya kejam dan tidak, yang penting puas dan senang. Oke, kembali kita akan melihat di bagian dalam kokpit Sini. dari Nissan Silvia ini yang udah memakai rocker kit RT28. Dalamnya ini interiornya dari dashboard sudah memakai Dashboard Forged Carbon. yes, dari yang ori. Orang biasa pertahankan ori kan, ini nggak mau pertahankan ori karena masa lalu itu selalu tidak baik ya. Jadi aim for a better future, for a better look, jadi diganti jadi yang forged. Dan speedonya itu juga sudah, wah speedonya ini custom sendiri loh. Iya nggak sih? Iya. Nanti kita POV kan ya, Iya. untuk yang part-part yang nggak kelihatan di kamera saat ini. Iya, ini ada merek pivot semuanya, nggak semuanya pivot. Wih, semuanya. 5 biji takonya itu semuanya merek pivot. Dan sudah ditanamkan ke mounting yang sudah presisi loh ini, Cok. Custom itu tapi Custom, Iya. tapi presisi ya untuk semua rapi lah memang. rapi sih. Cuman dalamnya aja kurang rapi karena kotor, nggak di ya agak terbuang gitu nampaknya. Cuman ya tetap mahal. Jadi ini ada lagi dari ini untuk Short shifter itu short shifter ya. Jadi masih pakai H pattern atau gimana nih? masih normal standar, Oh. cuma dia lebih short aja. Oke, nah inilah. Wah, agak bingung saya mau ngomongnya dari mana ini. Banyak tombol-tombol, ada air fuel ratio dari AEM. Ini ada entah tombol-tombol apa lagi nih. Kayak ya masuk sini kayak kita mau mengendarai pesawat ya teman-teman ya. Ini banyak switch yang untuk menghidupkan mobil ini ataupun mau disable fiturnya ataupun Ya, betul. enable fiturnya Karena dia udah pisah-pisah juga ya. Jadi switch full fuel pump sendiri, switch fan sendiri, lebih aman gitu sih memang. Gara-gara dia kan udah dari segi ECU juga udah di-upgrade link kan. Ya, Jadi ECU full in dipakai link. fitur-fiturnya terpakai. Betul, ini ada cycle idling yang buat mobil ini lebih spesial ya. Bunyinya itu kayak babi hutan yang lagi marah. Ngok 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 gitulah. Yang penting ya mobil ini kalau dibawa ke kayak car meet gitu ya, eye catching kali nggak sih? Iya.
eye catching kali dari modelnya, suaranya. Pas orang tengok belakangnya itu lebih wah what the fuck apaan ini gitu loh. Kok bagasinya dipotong jadi kayak mobil pickup gitu. Ya tapi ya begitulah kalau budget unlimited gak ada yang harus dipermasalahkan sih. Ya, Joknya. kali. Joknya ini pakai brand apa ini, Cok? Jok ini yang lama. Sang owner udah beli baru ya. Jok yang baru ya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai sih, dipakai di rekondisi bisa dipakai, tapi ya apa daya lah, ownernya terlalu banyak duit, ya dia beli lagi satu untuk ya, senang-senangan lah ya kita bilang ya. Iya betul. Senang-senangan dan fungsi sih ya. Ya, pada dasarnya. Jadi belanja itu juga harus smart gitu kan. Iya. Sang owner ini Mana ada smart? Mana ada smart? jadi Ngaco. nggak ngaco. Orang sih kalau ownernya itu kalau belanja itu bikin emosi ya teman-teman ya. Jadi Fungsi loh tapi. memang Nah, ini fungsinya joknya yang baru. Ini full bucket ya. Ini Bright Low Max tapi yang full bucket. Cuman kalau yang ini sih kayaknya masih nyaman ya kalau dibandingkan yang GTR R35. Kalau yang Yang kemarin sih ya pas saya duduk pun satu, karena celana saya kemarin udah ada kayak sleting-sletingannya, aku takutnya jadinya aku beli joknya. Oke. iya. Jadi kalau review mobil orang langsung yang tukang review jatuh miskin. Nah, itu yang sebenarnya bikin malas saya untuk masuk duduk ya. Cuman ya terima kasih juga sama ownernya untuk sayanya tidak dibeli sama dia. Jadi ya ini termasuk lebih nyaman dari sebelumnya ya. Karena kamu pas duduk kemarin ya agak gimana ya, siap duduk, siap naik mobil, pulang langsung pijat satu. Ya, pulang pijet sama refleksi. Iya. Karena udah ginjal-ginjal ini goyang semua. Ya organ dalam lah. Kambuh. Gak sehat lah, naik mobil itu gak sehat ya. Jadi ya naiknya nyaman-nyaman aja. Kita starter dulu ya. Coba starter. Kita lihat cara-caranya. Nah, kalau starter sih saya kurang ngerti dan saya takut juga. Kebetulan Ini- sudah di briefing. Ini banyak sekali tombol-tombolnya. Jadi pertama kita on-kan dulu ACC. Baru ini kita on-kan semua. Fuel pump nyala, fan nyala, semuanya nyala. Tunggu dulu. Kita tunggu sampai hit. Teman-teman dengar kan suara yang nyala ini apa? Itu suara fuel pumpnya semua teman-teman. Fuel Oke. pump dan barang-barang elektronik yang sudah dirombak di dalam belakang. Udah, cukup ya. Nanti untuk launch-nya kita akan kasih video sendiri ya.
capek terlalu banyak bacot. Jadi ya ini mobil untuk tawuran bagus ya. Iya, Untuk cari bagus ribut. sekali. Berisik soalnya. Berisiknya itu ya, Satu RT dengar semua. ya mungkin ada yang mau ngajak kolaborasi untuk demo untuk kenaikan BBM atau apa, boleh rusuh-rusuhan pakai mobil ini. Wani piro. Oke, jadi kesimpulan dari mobil ini gimana? Kesimpulannya ya gila. Kalau saya sih ya jujur ya, nggak tahu kita sama pendapat nggak. Kalau untuk kita punya S14, kayaknya kita bikin cantik aja nggak sih? Selera nggak sih itu? Ya selera kalau menurut saya nggak gitu juga sih, dipotong-potong kalau misalnya bikin Kalau buat wah. buat cantik itu kayaknya pura-puranya aja sih kayaknya. Atau Mainstream kali ya. ya atau mungkin karena memang nggak ada duitnya. Bisa. Iya. Jadi Iya sih. ya, buat cantik. Duitnya. Jadi nggak ada duitnya, kita bikin ya seproper mungkin, tapi ya untuk restorasi nggak murah loh katanya loh. Ya, Di kalau Batam- full ya. Ya di Kalau Batam full kan ada semua. satu yang dulu sebenarnya sih hampir saya dengan bos ini ngambil ya. Jadi kebetulan keburu beli motor. Yang mana punyamu? Bukan Cok, yang sebelum saya ngambil X-Max kan saya itu kan yang ada Sylvia yang warna putih itu. Oh, itu kan si kawanmu yang mau beli, bukan kok kan? Aku ada kepikir mau beli, Oh gitu. cuman kebetulan udah ngambil X-Max. Itu sayang loh itu. Saya sebenarnya Iya. sebetulnya sih mau ngajak si bos ini, apa kita 50-50 mobil itu dibangun perlahan, tapi Iya. untung nggak diambil juga karena owner yang baru dari mobil itu juga ya, mungkin kalau ada kesempatan dan juga diperbolehkan ownernya, kita akan jalan-jalan ke workshop dia untuk kita review juga untuk mobil Sylvia itu. Dan modifikasinya itu juga on point karena dia restorasi ya hitungannya. Ya, Jadi ya Oke lah. juga katanya menghabiskan lumayan 3-4 kali lipat dari harga mobil. harga mobil yang dia beli. Ah. Jadi ya, harga mobil yang dia beli itu cukup murah. Makanya itu buat saya tertarik untuk ngambil mobil itu. Owner ini pun sebelumnya nggak berpikir untuk mempunyai satu unit Sylvia lagi ya, karena Ya. aku udah ada ngapain. Kalau Sylvia ini, kalau kita secara uang ya, Ya, kalau secara uang sudah bisa beli satu GTR R35 loh. Harga Batam. harga Batam ya. Ya, jadi mungkin sekitar di angka 2. 2 apa? Nggak mungkin 2 juta. Nggak mungkin 200. Iya, nggak mungkin 200. 2 ditambah nolnya 9 digit, ya kurang lebih 2 miliar ya. Tapi ya beda-beda orang, beda-beda jalurnya, dan juga duit dia, kita bisa bilang apa sih. Tapi ya itulah ya, untuk kalau kita sih ya masih belum bilang terlalu wah juga kita main nih ya, Iya. kalau dibandingkan yang lain-lainnya ya. Kalau misalnya Cuman ya balik lagi ya, kan kita sesuai budget, sesuai kemampuan orang. Tiap-tiap orang kan berbeda-beda. Jangan terlalu dipaksakan lah. ya intinya jangan dipaksakan aja teman-teman. Kalau misalnya modifikasi itu kita harus dilihat dari intinya budget lah ya. Iya. Budget dan fungsionalnya, jangan seperti saya agak bego. Kalau ini kan lebih, Akhirnya dia mengakui. ini lebih terarah karena dia juga banyak riset ya. Ya. Dia banyak riset juga, tipikal smart lah untuk melakukan modifikasi. Jadi ya selain ngikutin budget dia, dan dia juga intinya dia maunya apa, dia fokuskan ke sana dulu. Kalau saya sih agak gobloknya itu udah pengen cantik, pengen kencang, pengen tahan, pengen itu, tapi duitnya nggak ada. Itulah yang agak bangsat ya. Dia nggak ada. Tapi ya syukur alhamdulillah sudah terkumpul dari berkat bantuan kawan yang sering saya olah ya teman-teman ya. Jadi ya terima kasih juga untuk supportnya. Jadi ya barang-barang baru saya terpenuhi. Jadi ya memang bukan
termasuk modifikasi yang cukup ekstrim, cuman ya di Batam mudah-mudahan lah terkategorikan sebagai agak di proper juga dan juga lebih Gengsi. ya Iya. Lebih gengsi. ya. Jadi ya mungkin untuk ini aja ya video kita. Cukup lah sepertinya. Ini sih ya sebenarnya teaser aja ya teman-teman ya, karena masih banyak barang-barang yang harus kita perlihatkan lagi. Ini bukan saat yang tepat, tapi ya untuk kita tunjukin dulu bahwa this car exists here at Batam. Jadi kita mau memberitahukan ke teman-teman pecinta otomotif di Batam bahwasan ataupun di Indonesia ya, karena mobil ini sangat jarang orang ambil S14 jadiin Rocket Bunny Boss Kit V2. Ini pertama-tama kalinya Iya, di di Indonesia. Batam dan juga di Indonesia. Keduanya itu ada di mana kalian tahu sendiri. Jadi ya, ini saya nggak mengatakan correct me if I'm wrong, karena ini pada nyatanya mobil ini sudah ada duluan dan sudah di convert ya jadi Rocket Bunny Boss Kit pertama kali di Indonesia, dan tentunya the only one at Batam, dan tidak akan ada unit kedua kecuali ada yang sama-sama sultan yang sama-sama mau bakar duit untuk adu-aduan. Mungkin silakan. Kalau secara body aja mampu lah orang-orang kayaknya. Betul. Cuma kalau mau dibuat jiplakannya ini sih kayaknya ya siap-siap mental harus kuat, keuangan juga harus kuat ya. Ya, mental dan keuangan harus kuat dan juga Sabar lah istilahnya. Sabar. Bertahun-tahun loh ini soalnya jadi kayak gini. ya, yang ada duit aja harus bertahun-tahun menunggu, karena ya gimana di Batam kurang itu ya. Ya. Kurang source-nya dan juga membuat ownernya itu melakukan riset sendiri dan juga melihat review-review dari negara barat sana ya, yang mainnya terlalu ekstrim. Itulah membuat ownernya itu membeli barang-barang performance yang kiblatnya itu ke barat, melainkan mobil ini harusnya itu JDM ya. Ya betul. Jadi kiblatnya ini lebih ke barat. So untuk JDM pun saya rasa barangnya ini agak dikit ya untuk JDM. Kalau GDM-nya banyak lah harusnya. Ada sih, tapi nggak gitu banyak. Compare ke fuel systemnya itu bisa dibilang udah 40% dari mobil ini yang menggunakan semuanya produk-produk dari barat sana. Radium ya, fuel system loh. Ya. Kalau misalnya turbo, Fuel system full semua radium udah. paling ya dari segmen terbesarnya itu di bagian engine yang pakai full kitnya Atomy RB28 ya. Ya. Kalau engine sih kayaknya masih Jepang sih ya, yang jago sih ya. Kalau Ya. untuk GDM ya, Tomei HKS itu kan masih sebagai ujungnya, ya top brand lah. dari sana ya. Udah nama terkenal. Jadi ya itulah. Ngomong-ngomong dari tadi mau Iya. nggak jadi Ya udah tutup lah. Ya. Banyak bacot. Ya oke, ini hari ini untuk videonya kami akhiri sampai sini aja. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman. Yang sudah support selama ini. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih ke teman-teman kita dan juga teman-teman yang di YouTube, subscriber ataupun yang nge-like video kita, dan juga yang memberikan kritik dan saran kepada kita juga. Tentunya video sebelumnya juga, dan ini juga video sebelum dan ini pastinya banyak kesalahan ya Wak ya. Ya. Dan ya kami ini juga sediain mental aja dengan sumber daya yang adanya aja. Jadi ya untuk mendapatkan hasil yang profesional masih jauh lah kita ya. Proses lah itu Ya, semua. jadi ya terima kasih banyak, benar-benar terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah memberikan kritik dan saran kepada kami. Tentunya kami juga akan belajar terus setiap hari agar channel ini akan tetap berkembang menjadi channel yang lebih bagus dan edukatif. So, ya, kita akhiri video ini. Ya. Dan juga ada satu lagi belum aku sampaikan. Apa? Untuk haters, tetaplah membenci. Oke, sekian, terima kasih untuk hari ini, terutama untuk owner dan juga sahabat saya ini yang bekerja hampir kurang tidur, makanya nampak kurus terus.
Kami Kadang juga tidak tidur. kadang tidak tidur juga. Oke, kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga harinya mengasihkan ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di channel berikutnya ataupun video berikutnya. See you guys. See you.